Di sebuah desa yang sederhana, seorang gadis muda bernama Sinta siap meninggalkan segala yang ia cintai demi sebuah harapan. Masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia melangkah jauh, berjuang di tanah asing, dan menghadapi banyak rintangan. Namun, apakah pengorbanan itu akan membawa kebahagiaan yang ia impikan? Ikuti perjalanan Sinta, yang penuh cinta, perjuangan, dan harapan, dalam cerita yang akan menyentuh hati Anda. Sinta, seorang gadis berusia 19 tahun, tumbuh di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang dikelilingi hamparan sawah hijau dan perbukitan yang memeluk langit. Kehidupan di desa berjalan perlahan, dengan suara gemericik air sungai dan burung-burung yang berkicau di pagi hari. Sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, Sinta selalu merasa terpanggil untuk membantu keluarganya. Ayahnya adalah seorang petani yang bekerja keras di bawah terik matahari, sementara ibunya menjual hasil panen di pasar desa dengan senyuman hangat meskipun sering menyembunyikan rasa lelah. Kehangatan keluarga itu selalu menjadi pelipur lara di tengah tantangan ekonomi yang mereka hadapi. Selepas lulus SMA, Sinta semakin peka terhadap kondisi keluarganya. Setiap malam, ia memandangi adik-adiknya yang tertidur pulas, dan ia tahu bahwa mereka adalah alasan utamanya untuk terus berjuang. Ia ingin memastikan masa depan mereka lebih baik. Suatu malam, saat keluarga sedang berkumpul di teras rumah yang diterangi lampu minyak, Sinta membuka suara. "Mak, Pak, Sinta punya rencana. Sinta ingin bekerja di Malaysia jadi TKW. Katanya di sana gajinya cukup besar. Sinta bisa bantu keluarga," katanya sambil menundukkan kepala, menyembunyikan rasa gugup. Ibunya menatap Sinta dengan mata berkaca-kaca. "Nak, jauh sekali. Mak takut. Bagaimana kalau kamu sakit? Bagaimana kalau kamu kangen rumah?" Ayahnya menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Sinta dengan lembut. "Kalau ini yang terbaik menurutmu, Bapak mendukung. Tapi nak, jangan lupa hati-hati. Ingat doa kami selalu bersamamu." Persetujuan itu membuat hati Sinta campur aduk. Ia merasa lega, tapi juga berat meninggalkan keluarga yang dicintainya. Selama berminggu-minggu, ia mengikuti pelatihan dan mengurus dokumen. Ketika hari keberangkatan tiba, seluruh keluarga mengantar Sinta ke terminal bus dengan air mata yang tak tertahan. Ibunya memeluknya erat sambil berkata, "Jangan lupa makan, nak. Jangan lupa jaga kesehatanmu." Di Malaysia, Sinta bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk sebuah keluarga Malaysia Tionghoa di Kuala Lumpur. Awalnya, ia merasa canggung dengan budaya yang berbeda dan bahasa yang tidak ia kuasai sepenuhnya. Namun, setiap kali rasa rindu menyerang, ia mengingat senyuman adik-adiknya dan kerja keras orang tuanya di desa. Itu memberinya semangat untuk terus melangkah. Setiap bulan, Sinta mengirim sebagian besar gajinya ke kampung halaman. Ibunya selalu menangis haru setiap kali menerima uang itu. Dengan bantuan Sinta, rumah mereka yang dulu rapuh kini mulai diperbaiki. Adik-adiknya bisa terus bersekolah tanpa harus khawatir tentang biaya. Walaupun Sinta lelah bekerja sepanjang hari, ia merasa bahagia setiap kali mendapat kabar bahwa keluarganya baik-baik saja. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Di tahun keduanya bekerja, beban pekerjaan Sinta bertambah. Majikannya sering marah tanpa alasan, membuat Sinta merasa tertekan. Suatu malam, ia menelepon keluarganya dengan suara serak menahan tangis. "Mak, Pak, Sinta kangen rumah." Kadang Sinta merasa lelah sekali. Tapi Sinta harus kuat. Sinta ingin adik-adik selesai sekolah dulu, katanya. Mendengar itu, ibunya memberikan semangat. "Nak, kamu adalah kebanggaan kami. Kalau kamu lelah, ingatlah kami selalu mendoakanmu. Adik-adikmu sering menyebut namamu saat mereka belajar. Mereka ingin seperti kakak." Kata-kata itu menjadi kekuatan baru bagi Sinta. Ia bertahan dengan sabar, menyimpan tabungan untuk masa depan yang lebih cerah. 5 tahun berlalu, dan akhirnya Sinta memutuskan untuk pulang. Saat ia tiba di desa,
suasana haru menyelimuti rumah kecil itu. Adik-adiknya yang kini sudah tumbuh dewasa menyambutnya dengan pelukan erat. Rumah mereka sudah berdiri kokoh, dan senyuman ibunya menyiratkan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih, Nak. Tanpa kamu, semua ini tidak akan terjadi," ujar ibunya sambil memeluk Sinta erat. Kini, Sinta menggunakan tabungannya untuk membuka usaha kecil di desanya. Ia mendirikan toko kelontong dan membantu para tetangga dengan pekerjaan di ladang. Baginya, bisa kembali bersama keluarga adalah kebahagiaan terbesar. Sinta percaya bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia, dan ia merasa bangga bisa membawa harapan baru untuk orang-orang yang ia cintai. Sekarang, hidup Sinta berjalan lebih tenang. Toko kelontong yang ia dirikan menjadi salah satu tempat berkumpul warga desa. Setiap pagi, ia membuka toko sambil menyapa tetangga dengan senyuman. Usahanya tumbuh perlahan, dan ia mulai memasok kebutuhan sehari-hari, tidak hanya untuk warga sekitar, tapi juga untuk warung-warung kecil di desa tetangga. Suatu hari, ketika Sinta sedang menyusun barang di rak toko, seorang pria muda bernama Arif datang ke tokonya. Arif adalah seorang guru SD yang baru saja pindah ke desa itu. Dengan ramah, ia bertanya tentang barang-barang yang dijual di toko, dan percakapan sederhana itu menjadi awal dari perkenalan mereka. Hari demi hari, Arif sering mampir, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk berbagi cerita. Ia tertarik dengan semangat Sinta yang gigih dan tulus membantu keluarganya. Sinta pun merasa nyaman berbicara dengan Arif, yang selalu memberi semangat dan pandangan baru tentang pendidikan dan masa depan. Anak-anak di sini beruntung punya orang seperti Mbak Sinta. Dengan usaha ini, mereka punya contoh bahwa kerja keras bisa mengubah banyak hal, kata Arif suatu sore. Sinta tersenyum. "Saya hanya ingin mereka punya peluang yang lebih baik. Seperti adik-adik saya, mereka adalah harapan masa depan." Hubungan Sinta dan Arif semakin dekat. Arif sering membantu Sinta di ladang atau di toko saat ia punya waktu luang. Kebersamaan itu membuat Sinta merasa bahwa ia tidak lagi harus menanggung beban seorang diri. Kehadiran Arif membawa warna baru dalam hidupnya. Di sisi lain, Sinta tetap menjadi pilar keluarga. Adik-adiknya kini mulai meniti jalannya masing-masing. Adik bungsunya diterima di universitas ternama di kota, sementara adik keduanya bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan besar. Setiap kali mereka pulang ke desa, rumah kecil itu dipenuhi tawa dan cerita. Suatu malam, saat keluarga berkumpul di depan rumah dengan segelas teh hangat, Arif datang membawa sebuah kejutan. Ia membawa gitar dan mengajak mereka bernyanyi bersama. Lagu-lagu sederhana menggema di tengah keheningan malam, membawa kehangatan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. "Terima kasih Mbak Sinta, sudah jadi inspirasi buat kami semua," kata adik bungsunya dengan mata berbinar. Sinta terharu mendengar itu. Baginya, ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan sebagai seorang kakak dan anak. Namun, ucapan itu membuatnya sadar bahwa perjuangannya benar-benar berarti. Beberapa bulan kemudian, Arif mengutarakan niatnya untuk melamar Sinta. Ia datang bersama orang tuanya ke rumah Sinta dengan membawa cincin sederhana. Di depan keluarga Sinta, ia berkata, "Saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Saya ingin bersama Sinta, mendukung apapun impian dan perjuangannya." Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia menerima lamaran itu, merasa bahwa Arif adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Pernikahan mereka dirayakan dengan sederhana, namun penuh cinta dan kebahagiaan. Seluruh warga desa hadir, memberikan doa dan harapan terbaik untuk pasangan itu. Setelah menikah, Sinta dan Arif bekerja sama mengembangkan usaha toko kelontong, sekaligus membuka perpustakaan kecil di desa. Mereka ingin memberikan akses buku dan pengetahuan kepada anak-anak desa, agar mereka punya peluang yang lebih besar untuk mengejar impian mereka. Setelah perpustakaan kecil itu berdiri, Sinta dan Arif semakin terlibat dalam kehidupan desa. Perpustakaan itu menjadi tempat yang ramai setiap sore. Anak-anak desa berkumpul,
membaca buku, dan mengikuti kelas bimbingan yang sering diadakan oleh Arif. Sinta, yang dulu hanya bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik untuk adik-adiknya, kini melihat mimpinya meluas ke anak-anak lain di desa. "Buku ini seru sekali, Bu Sinta," seru seorang anak sambil menunjukkan buku cerita bergambar. Sinta tersenyum hangat, mengusap kepala anak itu. "Baca terus ya. Nanti kalau sudah besar, kamu bisa menulis cerita yang lebih seru lagi." Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Sinta menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia ingin desanya berkembang lebih maju. Bersama Arif, ia mulai menggagas program pelatihan untuk ibu-ibu di desa. Mereka mengajarkan cara membuat kerajinan tangan, mengolah hasil tani menjadi produk bernilai jual tinggi, dan bagaimana memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Dalam waktu singkat, banyak ibu rumah tangga yang mulai bersemangat mengikuti pelatihan itu. "Mbak Sinta, terima kasih. Sekarang saya bisa membantu suami saya dengan penghasilan tambahan dari menjual keripik singkong," ujar seorang ibu sambil tersenyum lebar. Kehidupan desa perlahan berubah. Suasana desa yang dulunya sepi kini lebih hidup. Warga mulai memiliki harapan baru. Anak-anak tumbuh dengan mimpi-mimpi besar, para ibu menjadi lebih mandiri, dan Sinta merasa semakin bersyukur atas perjalanan hidupnya. Namun, tidak semua hal berjalan mulus. Suatu hari, Sinta mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Tubuh ibunya yang sudah tua dan lelah mulai tidak mampu menahan beban pekerjaan bertahun-tahun. Sinta dan Arif segera membawa ibunya ke rumah sakit di kota terdekat. Di sana, dokter mengatakan bahwa ibunya perlu istirahat total untuk memulihkan kesehatannya. Di sela-sela menjaga ibunya, Sinta sering merenung. Ia teringat saat-saat ibunya bekerja keras, menjual hasil panen di pasar, tersenyum meskipun kelelahan. Ia merasa bersalah, seolah-olah semua ini adalah akibat dari perjuangan panjang yang ibunya lalui untuk mereka. "Mak, maafkan Sinta. Mak selalu bekerja keras untuk kami. Tapi Sinta tidak pernah benar-benar memahami betapa beratnya beban Mak," kata Sinta dengan suara bergetar, menggenggam tangan ibunya. Ibunya tersenyum lemah. "Nak, jangan pernah merasa bersalah. Apa yang Mak lakukan adalah karena cinta. Kamu sudah membuat Mak bangga. Lihatlah, keluarga kita sekarang jauh lebih baik dari dulu. Itu semua karena kamu." Kata-kata ibunya menjadi kekuatan bagi Sinta. Ia bertekad untuk lebih menjaga kesehatan ibunya dan memastikan bahwa keluarganya selalu berada dalam kondisi terbaik. Sinta meminta ibunya tinggal di rumahnya agar lebih mudah merawatnya. Dengan penuh cinta, ia merawat ibunya setiap hari, memastikan bahwa makanan yang dimakan ibunya sehat dan bergizi. Di saat yang sama, Arif menjadi penopang utama untuk Sinta. Ia selalu ada di sisinya, menguatkan ketika Sinta merasa lelah. Mereka bekerja sama menjaga keseimbangan antara keluarga, usaha, dan pengabdian kepada desa. Beberapa bulan kemudian, kesehatan ibunya mulai membaik. Pada suatu sore yang cerah, ibunya duduk di teras rumah, menatap sawah hijau yang membentang. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mak bahagia, Nak. Melihat kalian semua tumbuh menjadi orang-orang baik adalah hadiah terbesar untuk Mak." Sinta duduk di samping ibunya, memeluknya erat. Ia merasa damai, seolah semua kerja keras dan perjuangannya akhirnya terbayar. Hari-hari berlalu dan Sinta terus melangkah dengan keyakinan. Toko kelontongnya kini berkembang menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok untuk beberapa desa sekitar. Perpustakaan kecil, mereka juga mendapatkan donasi dari berbagai pihak, memungkinkan mereka menambah koleksi buku dan fasilitas belajar. Sinta dan Arif tidak hanya menjadi tokoh penting di desanya, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang. Mereka membuktikan bahwa dengan cinta, kerja keras, dan harapan, kehidupan yang sederhana pun bisa menjadi penuh makna. Pada suatu malam, setelah seluruh keluarga tertidur, Sinta dan Arif duduk di teras rumah, ditemani segelas teh hangat. Mereka memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Arif menggenggam tangan Sinta dengan lembut.
Kamu tahu, Sin, kata Arif dengan suara lembut. Kamu adalah alasan aku percaya bahwa kebaikan kecil bisa mengubah dunia. Sinta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dan kamu adalah alasan aku terus percaya bahwa aku tidak harus berjalan sendirian. Malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, mereka berdua berjanji untuk terus melangkah bersama, menjaga keluarga, dan memberikan harapan bagi orang-orang di sekitar mereka. Bagi Sinta, kebahagiaan sejati adalah ketika ia bisa melihat orang-orang yang dicintainya tersenyum, dan ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ada lebih banyak yang bisa ia lakukan, lebih banyak cinta yang bisa ia bagikan. Beberapa tahun setelah kehidupan desa berkembang, sebuah kabar datang dari pemerintah daerah. Desa mereka terpilih sebagai salah satu lokasi percontohan program pemberdayaan masyarakat berbasis digital. Program ini bertujuan memberikan pelatihan teknologi kepada warga desa agar lebih mudah mengakses informasi dan peluang ekonomi melalui internet. Sinta dan Arif, yang dikenal sebagai penggerak utama perubahan di desa, ditunjuk untuk menjadi koordinator program tersebut. Kita akan mengajarkan warga tentang teknologi dasar. Bagaimana cara menggunakan ponsel pintar untuk menjual produk, belajar hal baru, bahkan mengembangkan usaha. Jelas Arif di depan pertemuan desa. Awalnya, banyak warga yang ragu. Beberapa orang tua merasa bahwa teknologi terlalu rumit untuk mereka pahami. Namun, Sinta dengan penuh kesabaran meyakinkan mereka bahwa teknologi bukan ancaman, melainkan peluang. Dulu, saya juga tidak tahu bagaimana cara mengelola usaha. Tapi saya belajar, pelan-pelan. Kalau kita mau mencoba, tidak ada yang mustahil, katanya dengan senyuman khasnya. Sinta dan Arif bekerja keras mendirikan pusat belajar teknologi kecil di dekat perpustakaan. Mereka mendapatkan bantuan beberapa komputer dan perangkat dari donatur. Hari pertama pelatihan, hanya 5 orang yang hadir, sebagian besar anak-anak muda. Namun, seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah. Bahkan ibu-ibu yang sebelumnya tidak percaya diri mulai ikut serta. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika Bu Wati, seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia 50-an tahun, berhasil menjual produk kerajinan tangannya melalui aplikasi online untuk pertama kali. Mbak Sinta, saya tidak pernah menyangka bisa melakukan ini. Sekarang saya bisa membantu anak-anak saya untuk sekolah lebih tinggi, kata Bu Wati dengan mata berkaca-kaca. Kisah sukses seperti itu menyebar cepat di desa, membuat semakin banyak orang bersemangat untuk belajar. Kehidupan di desa tidak lagi hanya bergantung pada hasil tani. Kini, banyak warga yang memiliki penghasilan tambahan dari usaha kreatif mereka. Namun, di tengah keberhasilan itu, ujian baru datang. Sinta menerima kabar bahwa ayahnya, yang telah tinggal di desa bersama keluarganya, mulai menunjukkan gejala demensia. Ia sering lupa hal-hal kecil, seperti lokasi barang atau nama tetangga. Lama-kelamaan, kondisinya semakin memburuk, hingga ia kesulitan mengenali anggota keluarganya sendiri. Sinta merasa hatinya hancur. Ayahnya adalah sosok yang selalu menjadi panutannya, pria yang mengajarkan arti kerja keras dan ketulusan. Melihat ayahnya semakin tergantung pada orang lain, membuatnya merasa tidak berdaya. Apa yang bisa kita lakukan, Rif? Aku tidak ingin kehilangan ayah sebelum waktunya, katanya sambil menangis di bahu Arif. Arif memeluknya erat. Kita tidak bisa melawan waktu, Sin. Tapi kita bisa memastikan ayah merasa dicintai dan dihargai setiap saat. Dengan bantuan dokter di kota, Sinta dan Arif mulai merancang rutinitas khusus untuk ayahnya. Mereka membawanya berjalan-jalan pagi di sekitar sawah, mengajaknya mendengarkan cerita-cerita lama yang pernah ia ceritakan saat mereka kecil, dan memastikan ia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang peduli. Kondisi itu mengajarkan Sinta untuk lebih menghargai waktu bersama orang yang dicintainya. Meski berat, ia menemukan kekuatan dalam kebersamaan keluarganya. Setelah beberapa tahun, desa mereka berubah drastis.
jalan-jalan utama diperbaiki, fasilitas umum semakin lengkap, dan desa itu dikenal sebagai desa mandiri dengan ekonomi kreatif yang berkembang pesat. Anak-anak yang dulu bermain di perpustakaan kini telah tumbuh dewasa, membawa semangat dan keterampilan baru untuk desa mereka. Pada suatu sore yang cerah, Sinta berdiri di depan perpustakaan yang kini telah diperluas. Ia memandangi papan nama perpustakaan yang bertuliskan, Perpustakaan Harapan Desa. Arif datang dan menggenggam tangannya. Kita sudah menempuh perjalanan panjang, Sin. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Sinta tersenyum, mengangguk. Iya, Arif, masih banyak yang harus kita lakukan. Tapi aku percaya, selama kita melakukannya bersama, semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, desa mereka mengadakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun perpustakaan. Anak-anak, remaja, orang tua, semua berkumpul dengan tawa dan canda. Sinta berdiri di tengah-tengah mereka, merasakan kehangatan yang sulit digambarkan. Baginya, desa ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi rumah yang penuh cinta dan harapan. Pada malam itu, di tengah keramaian dan tawa warga desa, Sinta merasa hidupnya benar-benar penuh makna. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik semua orang yang telah percaya dan berjuang bersama. Beberapa bulan kemudian, program pemberdayaan digital yang mereka gagas semakin berkembang. Anak-anak muda mulai merintis usaha online, sementara ibu-ibu memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan kerajinan dan produk makanan. Kehidupan ekonomi desa semakin stabil dan mandiri. Namun, tantangan baru terus muncul, seperti kebutuhan akan jaringan internet yang lebih kuat dan peralatan yang lebih canggih. Sinta dan Arif bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Mereka menghadiri pertemuan-pertemuan dan berdiskusi dengan pihak terkait untuk memastikan desa mereka mendapatkan akses yang lebih baik. Setiap kali mereka menghadapi kesulitan, semangat gotong royong warga desa menjadi kekuatan utama. Banyak warga yang rela bekerja secara sukarela, mendirikan antena, dan memperbaiki jalur komunikasi demi masa depan yang lebih baik. Suatu hari, kabar menggembirakan datang. Desa mereka mendapat hibah berupa jaringan internet berkecepatan tinggi dan tambahan perangkat komputer dari pemerintah pusat. Perpustakaan Harapan Desa kini menjadi pusat pembelajaran modern dengan fasilitas yang memadai. Arif mulai merancang kurikulum belajar digital yang bisa diikuti oleh semua warga, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pada saat yang sama, kesehatan ayah Sinta memburuk. Meski sudah dirawat dengan penuh cinta, kondisi demensianya semakin parah. Sinta dan Arif terus berusaha memberikan yang terbaik, termasuk membawa ayahnya ke pusat terapi dan berdoa tanpa henti. Ayahnya sering terlihat duduk di teras, menatap jauh ke hamparan sawah dengan pandangan kosong. Tetapi Sinta tetap berada di sisinya, bercerita tentang hari-harinya, meski ia tahu ayahnya mungkin tidak lagi mengenalinya. Pada suatu malam yang dingin, ayah Sinta mengembuskan napas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi Sinta dan keluarga. Namun mereka berusaha ikhlas. Sinta memutuskan untuk melanjutkan perjuangan hidup ayahnya dengan melipat gandakan usahanya demi kebahagiaan orang-orang yang masih bersamanya. Saat pemakaman, hampir seluruh desa hadir, menunjukkan betapa besar rasa hormat mereka kepada keluarga Sinta. "Ayahmu adalah pahlawan bagi kami semua," kata seorang tetua desa. Kata-kata itu menguatkan Sinta. Hari-hari berlalu, dan Sinta mulai menulis kisah ayahnya dalam bentuk buku sederhana. Buku itu ia simpan di perpustakaan Harapan Desa, agar generasi mendatang bisa mengenal nilai-nilai perjuangan dan ketulusan hidup. Buku itu menjadi inspirasi, mengingatkan warga bahwa segala perubahan besar dimulai dari langkah kecil dan niat yang tulus. Tahun demi tahun, desa mereka semakin berkembang menjadi desa percontohan yang banyak dikunjungi oleh orang luar. Banyak mahasiswa, peneliti,
dan pelancong yang datang untuk melihat bagaimana desa kecil ini mampu menjadi pusat inovasi. Anak-anak yang dulu hanya memiliki mimpi kecil kini tumbuh besar, menempuh pendidikan tinggi di kota-kota besar, dan kembali untuk membangun desa mereka. Suatu sore, di ulang tahun ke-10 Perpustakaan Harapan Desa, Sinta berdiri di depan perpustakaan dengan perasaan haru. Ia melihat anak-anak tertawa, remaja belajar, dan orang tua berbincang hangat. Arif mendekatinya dengan senyum, menggenggam tangannya seperti malam bertabur bintang yang pernah mereka alami bertahun-tahun lalu. "Sinta," kata Arif dengan lembut, "aku bersyukur bisa melalui semua ini bersamamu. Kamu telah menjadi cahaya bagi banyak orang." Sinta menatap mata Arif dengan penuh kasih. "Dan kamu, Rif, adalah alasan aku tetap kuat. Terima kasih karena selalu ada." Di malam itu, mereka menyalakan lentera sebagai simbol harapan yang terus menyala. Seluruh warga desa ikut menyalakan lentera mereka, dan cahaya lentera memenuhi langit malam, membawa harapan yang lebih tinggi. Bagi Sinta, perjalanan hidupnya penuh dengan liku, cinta, dan pengorbanan. Namun, ia percaya bahwa setiap tantangan adalah bagian dari keindahan hidup. Desa itu bukan hanya sebuah tempat tinggal, tetapi bukti nyata bahwa dengan kebersamaan, cinta, dan semangat tak pernah padam, segalanya mungkin dicapai. Dan ketika lentera terakhir mengapung ke langit, Sinta menatapnya dengan senyum tenang. Masa depan cerah telah mereka bangun, dan cinta mereka akan terus menyalakan harapan bagi generasi mendatang.